Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rati dalam pembelajaran matematika kelas 7 semester 1. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, Bu Rati mengingatkan selalu kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker, dan yang ketiga tetap menjaga jarak. Oke anak-anak, hari ini Bu Rati akan menjelaskan tentang irisan dan gabungan dua himpunan. Persepsinya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang himpunan bagian. Himpunan C disebut himpunan bagian dari himpunan D jika setiap anggota C merupakan anggota himpunan D. Notasi yang digunakan untuk menyatakan himpunan bagian adalah notasi seperti ini. Enak ya? Notasi yang digunakan untuk menyatakan himpunan bagian adalah notasi C. Ya, seperti C. Kemudian contohnya, diketahui himpunan Y adalah 1, 2, dan 3. Tentukan berapa banyak himpunan bagian dari Y. Ya, kemudian tentukan juga himpunan bagian dari Y yang memiliki 2 anggota. Nah, untuk memahami materi ini kembali, silahkan kalian buka buku catatan yang pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke anak-anak, kita lanjut untuk pertemuan hari ini. Oke, indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan hari ini, yang pertama, kalian bisa menganalisis cara menyatakan irisan dan gabungan dari dua himpunan. Kemudian, setelah kalian menganalisis cara menyatakan irisan dan gabungannya, kalian dapat membuat penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dan gabungan himpunan. Tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik dan guru saling berdiskusi nantinya, kalian bisa mendapatkan yang pertama, kalian mengetahui cara menganalisis irisan dan gabungan dari dua himpunan. Yang kedua, kalian dapat membuat penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dan gabungan dari dua himpunan. Oke, untuk stimulusnya ada gambar apakah ini? Di layar kalian ada 3 gambar. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua, dan ada gambar yang ketiga. Oke, gambar yang pertama tentang buku IPA. Ya, gambar yang kedua tentang kegiatan belajar mengajar di kelas, dan yang ketiga adalah buku matematika. Adakah keterkaitan di antara ketiga ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang irisan dan gabungan himpunan? Oke, masalah kontekstual yang pertama. Oke, kalian bisa lihat di sini ada gambar kegiatan belajar mengajar ya nak ya. Yang sebelum pandemik juga kalian suka rasakan ya, sering rasakan bahkan ya kegiatan belajar mengajar di kelas. Tentunya kalian rindu ya, rindu dengan ini. Ya mudah-mudahan kita berharap dan berdoa agar pandemiknya segera berakhir dan kalian bisa belajar kembali dengan kami di sekolah. Oke, contoh masalah kontekstual yang pertama, dari 25 siswa SMP Prima Jaya, terdapat 17 anak menyenangi pelajaran IPA, 8 anak menyenangi pelajaran matematika, dan 3 anak tidak menyenangi keduanya. Nah, ada berapa siswa yang menyenangi pelajaran matematika dan pelajaran IPA? Itu untuk permasalahan kontekstual yang pertama. Oke. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, diketahui X sedemikian hingga X, kita bacanya dari tengah ya nak ya, X lebih besar dari min 2, kurang dari 6, dan X-nya anggota bilangan bulat. Itu untuk himpunan A. Dan himpunan B adalah X sedemikian hingga X, bacanya dari tengah juga, lebih dari 3, kurang dari 10, dan X adalah bilangan genap. Yang ditanyakan adalah tentukan anggota himpunan A, anggotanya apa saja, dan anggota himpunan B, anggotanya apa saja. Kemudian yang kedua, tentukan anggota A irisan B. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang irisan dan
Yang ketiga, tentukan anggota A gabung B. Dan ini adalah U, seperti huruf U itu adalah gabungan. Oke, kemudian yang terakhir, gambarkan diagram Venn-nya. Ya, dari masalah 1 dan masalah 2, kemudian kalian silahkan mengorganisir di antara kalian dari permasalahan 1 dan 2 itu adakah pertanyaan dalam benak kalian, bagaimana sih cara menyelesaikannya permasalahan tersebut? Nah, kemudian silahkan kalian lakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya, sudah Ibu bagi dalam Google ini Classroom ya, silahkan dilihat kelompoknya. Kemudian kerjakan masalah 1 dan 2, saling berdiskusi antar kelompok, dan cari referensi sumber belajarnya. Ya, kalian bisa nanti cari referensi sumber belajar dari buku pegangan kalian, ya, buku Kemendikbud. Bisa juga kalian cari di internet, ya, atau bisa juga kalian baca modul yang Ibu berikan. Oke, silakan kalian berdiskusi kelompok. Kemudian setelah kalian berdiskusi kelompok, nanti kalian menyajikan hasil karya kalian dari diskusi yang telah kalian lakukan bersama teman kalian. Ya, kalian sajikan hasil karyanya, kalian presentasikan. Oke, kemudian kalian beri kesimpulan dari permasalahan 1 dan 2. Ya, kesimpulan yang kalian dapat apa? Oke, nanti silahkan kalian bekerja bersama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Oke, sedikit Bu Rati kasih gambaran ke kalian. Oke, tentang irisan himpunan yang akan kita pelajari hari ini. Irisan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Jadi irisan himpunan itu anggota himpunan A-nya ya dan juga merupakan anggota himpunan B. Ya nak ya. Kemudian irisan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A irisan B seperti huruf N. Ya, dengan demikian dapat dituliskan rumus bahwa A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Oke. Kemudian contoh soalnya bisa dilihat di sini, himpunan A bilangan prima kurang dari 10, angkanya 2357, dan B bilangan ganjil yang kurang dari 10, angkanya 1357. Dari sini kita cari angka yang sama. Irisan adalah mencari angka yang sama, dan angka yang samanya itu adalah 3, 5, dan 7. Ya nak ya, jadi A irisan B-nya adalah 3, 5, dan 7. Oke, lanjut ke gabungan. Gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau juga merupakan anggota himpunan B. Ya nak ya? Nah, gabungan antar himpunan ini dinotasikan dengan A gabung B. Oke, sehingga didapatkan rumus A gabung B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Ya. Untuk lebih memahami, kalian bisa lihat contoh soalnya. Diketahui A adalah bilangan ganjil kurang dari 13, itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan B bilangan prima yang kurang dari 15, anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kalau untuk gabungan, berarti kalian gabungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, penggabungannya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, untuk gambar diagram panahnya, kalau untuk yang gabungan itu diarsirnya semua. Jadi dimasukkan semuanya, ya. Sedangkan kita balik lagi ke yang tadi, irisan adalah yang diarsirnya yang bagian tengahnya saja. Oke, nak, sampai sini kalian bisa membedakan antara irisan dan gabungan? Oke, silahkan kalian saling berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Dan nanti kalian presentasikan ya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.